kita tahu memang banyak sekali penyakit yang sekarang udah timbulnya aneh-aneh ya. Yang terbaru mungkin kita kenal itu pertama waktu COVID. Ya, COVID kan semua pada bingung gimana cara ngatasinnya karena kita memang belum pernah tahu itu COVID apa sih gitu ya. Terus tiba-tiba muncul lagi cacar monyet ya gitu ya. Yang terakhir lagi ada dibilang penyakit Moonfoot itu atau penyakit cacar Singapura ya. Nah gitu. Dan banyak-banyak lagi penyakit-penyakit yang kita merasa aneh yang kita baru dengar ya. Tapi sebenarnya memang kalau kita kelompokkan penyakit itu kita bagi dua aja. Ada yang dibilang memang penyakit menular dan ada yang tidak menular ya. Jadi kalau namanya menular ya pasti antara satu orang dengan yang lain itu pasti akan mudah terkena ya. Contohnya yang kemarin yang paling gampang waktu zamannya COVID ya. Ada keluarga kita di rumah misalnya terkena COVID, nah kita juga jangan-jangan saya ini kena COVID gitu ya. Nah, itu mudah sekali. Jadi penularannya berbagai macam cara, termasuk penyebabnya adalah seperti virus ya. Kemarin kan penyakit COVID itu virus. Atau yang paling gampang misalnya yang menular itu penyakit mata atau kita bilang konjungtivitis ya. Kalau ada mata kita merah dalam satu rumah, terus kita lihat aja begini, jangan-jangan nanti mata saya sakit terus tiba-tiba jadi merah kan, begitu cepatnya gitu. Nah itu kita bilang penyakit menular salah satunya ya. Terus yang bagaimana itu yang penyakit tidak menular? Nah ini yang kadang-kadang ada mitos yang beranggapan, oh ini termasuk penyakit menular. Contohnya yang paling gampang itu misalnya penyakit kanker ya. Nah, misalnya orang tua saya terkena kanker serviks ya atau payudara. Nah, gitu. Terus nanti anaknya kira-kira kena penyakit kanker juga apa enggak ya? Tapi kadang-kadang waktu kita periksa ditanya, ada riwayat penyakit kanker enggak di keluarganya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita beranggapan jangan-jangan itu penyakit menular. Sebenarnya bukan menular, tetapi ada penyakit diturunkan. Diturunkan juga itu hanya sekian persen ya. Karena memang beberapa penyakit degeneratif atau penyakit yang semacam kanker, leukemia itu memang ada persentase diturunkan secara genetik, tetapi bukan penyakit menular ya. Jadi pada intinya penyakit menular atau penyakit tidak menular itu penyakit yang memang nggak bisa ditularkan antara satu orang dengan orang yang lain ya. Misalnya masnya kena penyakit kanker, terus kalau saya duduk-duduk dekat gini nanti saya kira kena penyakit kanker nggak? Enggak ya gitu. Kecuali kalau masnya tadi misalnya kena penyakit mata konjungtivitis, kita dekat-dekat di sini atau tadi kena COVID, nah saya dekat-dekat, bisa saja saya tertular penyakit tersebut. Jadi kita bilang bahwa penyakit tidak menular itu tidak menularkan dari satu orang ke orang yang lain ya. Tapi perlu diingat unsur genetik itu ada kemungkinan kita bisa kena ya. Selain penyakit kanker apalagi? Nah, contohnya penyakit hipertensi ya dok ya. Nah itu ya. Sebenarnya hipertensi itu bukan ditularkan, tetapi ada pola-pola kebiasaan di dalam satu keluarga atau dari satu orang itu yang mirip ya. Contohnya kalau makanan, karena kan yang selalu di sini disalahkan itu kalau hipertensi itu, oh itu nanti penyebabnya ada makanan. Apa? Contohnya terlalu banyak yang asin-asin dan lain-lain ya. Nah kalau satu keluarga hobinya makan A, makan B, kan anak-anaknya pasti ngikut ya. Nah jadi nanti ada bakat sama anaknya untuk menimbulkan penyakit. Tapi itu penyakitnya tidak ditularkan ya. Tapi karena pola kebiasaan saja ya. Kemudian lagi penyakit yang paling banyak kencing manis atau diabetes. Nanti dokter Rida akan jelasin. Itu kalau mau kena diabetes kira-kira boleh donor apa enggak ya? Kalau hipertensi boleh donor apa enggak? Apalagi zaman sekarang. Saya sangat setuju sekali ya bapak-bapak ibu-ibu kalau sudah waktunya donor silakan ikut donor. Karena donor itu membantu screening penyakit termasuk penyakit menular dan tidak menular ya. Itu sangat baik. Saya sendiri pengennya tiap ada kegiatan donor tiap bulan mau donor ya gitu. Cuma nggak boleh tiap bulan karena memang umur eritrosit kita itu kan 120 hari ya dari dibentuk sampai ada di pembuluh darah kita di daerah ya. Tapi untuk peredaran di dalam darah itu kurang lebih 90 hari, jadi kurang lebih 3 bulan ya.
Tapi donornya kapan? Sekarang udah katanya boleh 2 bulan ya. Nah, lebih cepat lagi boleh ya. Jadi kalau katanya untuk laki-laki boleh sampai 6 kali ya. Kalau perempuan minimal ya 4 kali gitu ya. Dalam setahun. Tapi itu kalau usianya yang mumpuni ya dan syarat-syarat yang terpenuhi. Nah, ya. Jadi, lanjut lagi dengan penyakit yang tidak menular tadi ya. Umumnya penyakit tidak menular itu penyakitnya kronis atau lama gitu ya. Jadi kita tuh nggak tahu kapan sih kita ini mulai tertular mulai terkena penyakit tersebut ya. Tiba-tiba seperti gini screening untuk kegiatan donor, kok tensinya tiba-tiba naik ya 160 gitu ya, atau biasanya gugup biasanya. Nah, gugup. Saya juga ya terus terang kalau saya mau ikut kegiatan donor ini, aduh nanti jangan-jangan tensi saya naik. Jadi saya mesti tenang-tenang dulu, gak bisa datang langsung tensi. Pasti saya naik ya. Beberapa kali kalau saya mau donor ya itu ditensi dulu. Dok tensinya naik gitu ya. Padahal saya nggak ada riwayat hipertensi. Nah tapi kita harus mewaspadai itu ya. Termasuk juga tadi kencing manis. Kok tiba-tiba gulanya tinggi gitu ya. Tapi kita tanya dulu, pagi tadi ada makan apa enggak? Ya, kalau nggak ada makan, dia puasa tiba-tiba tinggi. Tapi kalau hanya baru sekali periksa ya, kita itu perlu waspada. Ya, waspadanya ini apa benar kita terkena diabetes atau enggak? Atau karena pengaruh makanan apa enggak? Jadi untuk yang ada sekarang ini, misalnya ada screening nanti ya, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Kalau tiba-tiba nanti ketemu nilainya tinggi, nggak usah was-was dulu. Ya, karena biasa begitu datang-datang langsung was-was. Lebih baik langsung konsultasi, ya. Karena di ruang ini banyak yang bisa konsultasi, ada dokter juga, ada yang paham bahwa ada beberapa hal itu nanti bisa berpengaruh. Jadi tadi udah disebutkan bahwa penyakit tidak menular ini secara umum itu penyebabnya ada 2 dok ya, antara genetik atau pola hidup seperti itu ya. Jadi memang suatu penyakit yang tidak ada transmisinya, yang tidak ditularkan. Oke, nah tadi sudah disebutkan juga bahwa mungkin yang menjadi awam atau menjadi pengetahuan Bapak Ibu semua di sini adalah penyakit hipertensi dan kencing manis nih kebanyakan dokter. Nah, kira-kira kita beralih ke dokter Helda dulu dok ya. Kira-kira bagaimana nih dok untuk rekan-rekan yang memang istilahnya ada riwayat hipertensi ataupun diabetes ataupun juga misalnya ada riwayat dari penyakit tidak menular lainnya. Dari sisi donor darahnya seperti apa nih dok? Apakah diperbolehkan atau ada treatment tersendiri seperti apa? Silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih kepada Dr. Didi dan juga kepada Pak Taki atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing session pada pagi ini. Mungkin memang banyak yang menjadi pertanyaan pada pendonor. Jadi pada saat mau mendonorkan darah nih dok, kadang di screening kok tiba-tiba tekanannya tinggi. Jadi seperti yang Dr. Didi tadi sampaikan, hipertensi dan diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular. Jadi untuk penderita hipertensi maupun diabetes mellitus itu masih diperbolehkan untuk donor darah, asalkan dia memenuhi kriteria standar seleksi donor yang ada seperti sesuai dengan Permenkes nomor 91 tahun 2015. Yaitu apa? Dinyatakan hipertensi kan jika tekanannya melebihi dari 140 untuk sistol. Kemudian untuk diastolnya mungkin melebihi dari 100 mm Hg. Dan untuk di seleksi donor sendiri di Permenkes itu dinyatakan tekanan darah yang boleh diambil itu batasannya adalah untuk sistol itu 90 sampai 160. Kemudian diastolnya sendiri berkisar di 60 sampai 100. Memang kenyataannya kami di UDD PMI Kota Samarinda ini kami tidak menerapkan sistol 90 ya. Karena apa? Karena banyak di lapangan itu pada tumbang dok. Iya betul. Malah ada pasiennya dok iya, ya kalau jadi kalau nanti saat 90. Iya, jadi sayang. Jadi kami mengevaluasi nih, kayaknya untuk 90 tidak bisa nih. Jadi kita akan naikkan di 100 sampai
Untuk sistol itu 100 sampai 160 batas maksimal. Jadi di atas 160 mohon maaf pendonor kita tidak tolak dulu ya, kita tolak dulu. Harapannya kadang mungkin nih baru jalan tahu-tahu sudah ditensi. Jadi kadang kita kasih kesempatan juga kan, kasihan ya udah datang jauh-jauh. Jadi udah Bu istirahat dulu, terus perbanyak minum air putih, nanti kita tensi ulang. Biasanya ada perubahan. Dan untuk mensiasatinya juga, biasa kami akan melakukan pengecekan di dua lengan. Karena kadang di lengan kanan dengan lengan kiri berbeda. Ya. Sedangkan untuk diabetes sendiri, untuk pendonor itu yang mempunyai riwayat diabetes masih diperbolehkan donor asalkan tidak mendapat terapi insulin. Kalau misalnya ini kan Dok, biasanya kalau diabetes ini ada yang treatmentnya dia minum obat nih tiap hari nih. Nah, gimana yang treatmentnya dengan minum obat, apakah diperbolehkan? Masih diperbolehkan, Masih diperbolehkan karena kita dong, ada ya? beberapa obat yang memang tidak boleh diminum sebelum donor. Terutama itu obat-obat yang seperti aspirin, Ya. dia yang mengganggu proses pembekuan darah. Karena di dalam kantong darah itu kan ada antikoagulan. Jadi itu saja sih. Jadi kayak obat hipertensi kayak amlodipin maupun masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan ya, istilahnya yang obat yang mempengaruhi dengan pembekuan darah ya, ataupun sirkulasi darah. Iya, betul. Ya, jadi yang menjadi catatan untuk rekan-rekan pendonor di sini. Jadi berarti misalnya nih Dok, rekan-rekan ini ada misalnya yang sudah punya riwayat hipertensi, sudah biasa 190 ke atas nih. Itu memang ya istilahnya tidak, itu sudah range normal dia gitu. Apakah itu tetap diperbolehkan atau tidak boleh nih untuk mendonor? Tidak boleh. Tidak boleh, Karena ya. kita sesuai standar tadi. Sesuai standar tadi ya. Oke, ini tadi udah sedikit informasi Dok ya, mengenai rekan-rekan yang memang penyintas istilahnya, yang mempunyai penyakit riwayat penyakit hipertensi ataupun diabetes mellitus, itu masih diperbolehkan dengan catatan tentunya ya. Oke, baik, untuk mungkin yang terakhir ini karena waktunya sedikit Dokter, kita mungkin ke sesi terakhir. Untuk Dokter Didi dulu deh. Mungkin kasih informasi ke Bapak Ibu semua di sini, bagaimana sih Dok cara mencegah, terus juga cara mengatur pola hidup agar kita bisa terhindar dari penyakit tidak menular ini. Iya, ya. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular ya. Kalau yang menular pasti kita udah paham. Oh, ada ini sakit yang menular tadi ya, kita cepat-cepat menghindar ya. Tapi kalau yang tidak menular kita bingung mau menghindar bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu memang pola hidup yang kita harus perhatikan dengan baik ya. Baik itu makanan, minuman ya. Kemudian yang kedua aktivitas. Sekarang ini zamannya era digital itu semua gampang ya. Dengan HP aja kecek-kecek gini udah datang gitu Pak. Akibatnya sekarang banyak keluarga malas deh masak juga repot ya, mesti nyiapin kompornya, nyalain kompornya, nyiapin gasnya. Ya udah deh ambil HP aja kecek-kecek gitu ya. Nggak perlu lagi berpikir, langsung keluar water gitu ya. Gitu. Jangkut semua ya. Jadi pola itu yang harus ya, paling nggak kita ada aktivitas ya. Jadi ibu-ibu misalnya yang ada kesempatan untuk turun olahraga, sebenarnya bagusnya ada olahraganya ya. Nggak apa-apa di dapur aja ya, setel musik, terserah musiknya apa sambil goyang-goyang kerjain makanan. Nah itu kan mengeluarkan aktivitasnya. Bapak-bapaknya juga bisa bantu. Ada aktivitas fisiknya. Kemudian yang paling banyak juga ya, ini yang kebiasaan merokok. Nah itu ya, jadi upayakan merokok itu dihindari karena memang dari zat yang ada di rokok itu beberapa penyebabnya bisa merusak. Yang pertama kan sasarannya pada saluran pernapasan ya. Yang kedua pada pembuluh darah, karena katanya merokok itu pada zat-zat tertentu nanti dia bisa menarik kolesterol atau lemak di dalam tubuh ya. Akibatnya lemak kita yang tadinya harus terbakar, dia nanti disimpan di pembuluh darah. Makanya jangan heran orang yang merokok juga itu banyak terkena penyakit jantung selain penyakit paru-paru ya. Jadi pola-pola itu yang kita harus rubah ya. Artinya jangan biasakan untuk tadi merokok ya.
kemudian selalu beraktivitas ya. Tapi aktivitas juga sesuai dengan usia ya. Jangan yang lansia ikut lari-lari jogging jauh, jangan juga. Jangan boleh. maraton deh. Jangan maraton ya. Kemudian kalau tadi ada memang di keluarga ada riwayat hipertensi, ada DM, maka kita sebaiknya membatasi ya jumlah garam, jumlah gula, tapi jangan juga tidak makan. Tetap kita itu harus makan ya, tetap harus kita konsumsi garam. Cuma memang ada batasannya, sebab zat-zat ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Kalau dia kurang, ya tentu juga akan nanti berdampak pada gula. Yang terakhir jangan lupa istirahat yang cukup ya. Bukan berarti kalau ada misalnya pertandingan bola ya jam 2 malam nggak boleh nonton, kata dokter harus istirahat dan cukup 8, enggak juga ya. Boleh apa sering-sering lah, apalagi kalau aktivitas boleh, tetapi jangan juga setiap hari tidurnya kurang dan lain-lain ya. Mungkin tadi secara umum sudah dijelaskan nih. Secara rincinya mungkin bisa mengikuti program Kemenkes nih, yaitu GEMAS dok ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi memang program Kemenkes ini sudah mencakup nih bagaimana pola hidup agar terhindar dari penyakit penyakit. Bisa googling aja apa aja yang di GEMAS, seperti ada sekitar 7 sampai 9 program gitu, apa yang bisa dilakukan kita untuk menghindari penyakit yang tertular. Terakhir untuk Dr. Hilda, mungkin bisa memberikan wejangan ataupun memberikan saran gitu pada rekan-rekan pendonor agar bisa terhindar penyakit tidak menular dan juga bisa menghasilkan donor yang bagus. Seperti apa dok? Silakan. Oke, tadi menyambung disampaikan Dr. Didi ya, pentingnya untuk pencegahan yaitu kepada masyarakat itu diharapkan rajin kontrol. Oke. Salah satunya kalau mau pemeriksaan secara gratis ya dengan donor darah. Oh, betul. Karena pada saat donor itu kan kita melakukan medical check up ya Bu. Jadi mulai dari tekanan darah diperiksa, berat badan, dari tahun ini obesitas apa enggak, kemudian tekanan darahnya normal apa tidak, lalu nanti diperiksa kadar hemoglobin. Nah dari situ akan dinyatakan nih apakah pendonor ini cukup syarat atau dia anemia. Betul. Kemudian nanti selain HB, nadi, lalu nanti juga kita akan yang terpenting adalah screening IMLTD-nya. Jadi infeksi menularnya juga dapat seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Dan itu secara gratis. Kalau di lab luar mungkin satu item 200 ya dok. Nah ini kan lebih hemat ya. Tanpa bapak ibu minta pasti akan kita periksa. Dan nanti bagi yang darahnya bermasalah pun jangan khawatir, nanti ada pemberitahuan dari PMI melalui WA dengan nomor yang terdaftar di PMI. Tapi harapan saya kalau misalnya mendapat WA itu ya maksudnya jangan juga langsung insecure ya, jangan langsung takut. Malah harusnya itu menjadi informasi buat kita buat memperbaiki gitu ya, untuk mencegah kembali ya. Setidaknya kita jadi bisa mencegah, kalau memang benar bisa mencegah penularan ke orang terdekat. Ya, jadi seperti itu dok ya. Jadi rekan-rekan jika ingin jalan ninjanya mau MCU gratis donor darah aja dok ya. Ya betul. Selain darahnya bermanfaat, bisa menolong pasien, kita juga dapat pahala. Betul sekali. Sehat lagi kan? Nah, dapat MCU gratis lagi dok ya. Cuman ya hasilnya tidak dikasih tahu ya. Intinya udah sehat lah ya. Gitu. Oke baik, terima kasih. Mungkin kita udah di penghujung sharing session ini. Terima kasih buat Dr. Didi, terima kasih buat Dr. Helda. Jadi inti dari sharing kita hari ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati dok ya. Intinya adalah bahwa kita sebagai masyarakat juga harus menggalakkan program ini tentunya dengan donor darah ini tentunya buat mencegah penyakit tidak menular ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Didi, kepada Dr. Helda. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita pada hari ini. Semoga apa ini bisa terserap dan juga nanti jika ada informasi yang kurang update ataupun yang masih belum dapat nih bisa langsung menghubungi rekan-rekan yang ada di sini ya buat menanyakan lebih lanjut. Oke baik, terima kasih dokter. Mungkin mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu dan juga di sini akan ada pemberian cindera mata dari rekan-rekan Pak Terki. Kami persilakan.